Yang kami hormati Ibu Kepala SDN Kejaya, yang kami hormati para dewan guru dan staf yang berbahagia. Marilah pada siang hari ini kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah penunjuk jalan kebenaran di Islam. Baiklah, untuk meningkat acara pada siang hari ini, acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang terakhir adalah doa. Marilah kita awali dengan pembukaan menurut kitab. Semoga acara ini berjalan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang kedua, yakni sambutan, dalam hari ini akan diwakili Ibu SP, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Staf SDN Kejaya, yang terhormat Bapak Irwan selaku narasumber diseminasi, serta Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kejaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang mana pada hari ini berhalangan hadir karena suatu acara yang tidak dapat ditinggalkan kedinasan. Di sini hanya saya akan menyampaikan beberapa kata-kata yang mungkin ini bisa menjadi motivasi kepada Bapak Ibu sekalian, karena dari awal ini kita akan tahu bagaimana kualitas kita di dunia pendidikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan karena beliau sudah memberikan ilmu nanti untuk kalian dan untuk panjenengan semua. Semoga apa yang nanti yang disampaikan oleh Bapak Irwan bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pendidik, khususnya untuk SDN Kejaya. Yang kedua, aksi nyata budaya positif diseminasi dengan mengambil judul perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi mungkin. Dengan semua banyak sekali yang masih belum mengerti, belum paham. Oleh karena itu, mari kita simak mulai awal sampai akhir, simak dengan seksama, dengan benar, supaya apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Irwan bisa bermanfaat dan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kiranya itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semangat untuk Pak Irwan, terima kasih sekali lagi. Semoga amal ibadah ini dapat terus mengalir sampai teman-teman ini bisa melaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Guru Christian. Sebelum
Sebelum doa dibacakan, kami selaku penyelenggara acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Dwi Christian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan doa semoga acara yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan SPP selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Bila hati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'minu biha min jami'il aqwali wal afat wa baghfir biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'atin tanfa'una biha ila farajat wa tubayyina biha as-salihiyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatal fikir wa afiyatal fil jasad wa zinatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan min al-maut wa rahmatan fil kamal. Allahumma habib alaina fi safatina wa najina minan nar wa rahmatina hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi rizqi wa afiyati wa salamati wa rahmati wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala maqamil madinah wal masjidil mubarak fi jannika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Jalan Kejayaan, yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru, staf SDN Kejayaan yang saya hormati. Di sini ya, saya berusaha ingin menyampaikan beberapa pemahaman saya di dalam menempuh pendidikan selama 1 bulan pendidikan guru penggerak, yang mana salah satu tugasnya yaitu harus menyampaikan atau mengadakan pembebasan kepada rekan guru di lingkungannya. Di sini yang diambil materi yaitu tentang budaya positif. Nah, positif ada konsep-konsep utama dalam budaya positif di sini. Yang pertama yaitu nanti kami sampaikan tentang disiplin positif. Kemudian juga di situ nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja. Kemudian yang kedua konsepnya yaitu tentang motivasi perilaku. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Itu termasuk motivasi ya, penghargaan dan hukuman itu termasuk motivasi. Kemudian yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada istilah baru restitusi ya, nanti ada pembahasan khusus. Di situ sudah ada yang saya bagi restitusi itu apa nanti saya jelaskan. Yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, ini kaitannya segitiga ini dengan posisi kontrol. Keenam ini semuanya berkaitan. Jadi saya urutkan sesuai dengan materi yang saya dapatkan. Ini sudah urut dari disiplin, semuanya itu urut-urutan, jadi saling berkaitan. Nah, di sini kami ambil garis-garis besarnya saja untuk
memandatkan waktu biar tidak terlalu lama. Untuk yang pertama, sebelum dimulai kita simak dulu beberapa motivasi. Masalahnya adalah CBE, complaint, blame, excuse. Banyak orang dalam hidupnya fokus terhadap mengeluh, complaining. Ya, jadi kalau misalkan kita punya prinsip segala dikeluhkan, punya kebiasaan mengeluh segala sesuatu dan lebih mudah melihat sisi negatif daripada sisi positif dari banyak hal, itu kita punya masalah besar karena hidup kita nggak akan pernah bahagia. Kalau Anda melihat sesuatu, segala sesuatu selalu ada hal yang bisa dikeluhkan. Apapun itu lah, sebagus-bagusnya sesuatu pasti ada hal kecil yang bisa dikeluhkan. Tapi sebaliknya, seburuk-buruknya sesuatu juga ada sesuatu yang bisa disyukuri dari situ. Jadi Anda tinggal milih mau mengeluh atau mau bersyukur atas apa yang terjadi sama Anda. Lalu yang kedua, blaming, ya, menyalahkan orang lain. Terutama biasanya saat mengalami kegagalan. Jadi kalau orang biasanya gagal, itu mereka nggak introspeksi diri. Mereka sibuk menyalahkan orang lain dan berusaha meyakinkan bahwa ini bukan kesalahan dia, ini gagal karena salahnya orang lain, kesalahan yang lain. Dan yang ketiga adalah excuse, beralasan. Oh, gue nggak bisa ini karena ini. Gue nggak bisa sukses karena gue terakhir dari keluarga yang tidak kaya. Gue gak punya teman-teman yang mendukung, orang gue gak mendukung, bla bla bla, sampai kucingnya pun gak mendukung mungkin. Jadi kebiasaan beralasan. Oke, itu aja. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang yang seringnya mengeluh, menyalahkan orang lain dan membuat alasan. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini untuk video-video kami yang terbaru agar bisa dapat notifnya nanti. Dan jangan lupa like dan komen. Anda bisa request apa yang mau kita bahas. Salam, kita berusaha. Tadi tentang motivasi, intinya tadi ialah kita itu harus bersyukur ya, dan banyak mengeluh. Nah, kemudian introspeksi diri. Nah, di sini itu berkaitan dengan itu. Kita di sini ini nanti kebanyakan introspeksi memang. Di destinasi ini nanti kita belajar mengevaluasi diri. Memang materi seperti itu. Yang para tentang ini yang dulu yang kita sebagai pelaku dalam kolonial. Harus sekarang mulai tahun 2022 kurikulum IKM itu kembali kementerian itu ke asli Indonesia. Maksudnya itu pemikirannya Bapak Pendidikan, yaitu Bapak K. Batoro. Pendidikan itu apa? Yaitu pendidikan itu menuntun ya. Pendidikan itu menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi anak-anak itu, anak didik kita itu memiliki kodrat itu kemampuan ya, mempunyai alam sendiri itu kodrat, mempunyai zaman sendiri itu namanya kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di sini tujuan hidup yaitu tujuan pendidikan juga yaitu selamat dan bahagia. Yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Di sini budaya positif diartikan sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, yang mana kebiasaan tersebut berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu kita dirubah arahnya dulu, yang anak-anak itu istilahnya itu
kurang bertanggung jawab, sekolah itu nggak tahu anak-anak di sekolah untuk apa. Nah, ini anak-anak itu diarahkan biar tahu sekolah itu benarnya untuk apa. Nah, sekarang ini Bapak Ibu coba melakukan kegiatan ini. Mungkin salah satu, ini ada dua orang ya, yang satu mengepalkan tangan, yang satunya itu berusaha untuk membuka. Yang punya mengepalkan tangan siapa? Yang membuka kami. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengembangkan salah satu tangan Anda. Salah satu tangan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Ini berpasangan ini ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, dengan tugas yang salah satunya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Coba. Rekan Anda, teman yang B boleh membujuk, boleh menghadik, mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggigit, menawari orang, menawari uang maaf agar bersedia membuka kepala Anda. Coba sekarang dipraktekkan salah satu, mungkin 1 menit. Apakah dibuka apa tidak, nanti ada pertanyaan. Terserah Anda. Iya, buka. terserah. Antara yang membujuk sama yang membuka tangan. Boleh terserah, boleh. Apa caranya? Walaupun itu bukan Apa saja? Ya, saya pembuka ada yang tidak ya. Ini sekian menit, 1 menit. Ini akan kesimpulan nanti. Sekarang ini pertanyaan pertama. Apakah Anda atau B yang membuka kepala tangan Anda? Kira-kira siapa yang buka? Yang mengepal tangan apa rekan Anda? Yang mengepal apa yang membujuk? Yang membuka itu mengepalkan ya? Tuh. Apa alasan Anda atau alasan B membuka kepala tangan Anda? Kalau yang untuk membuka, alasannya apa? Nah itu ya. Kalau membuka mungkin kasih mau ada yang gila, ada yang tetap mengepalkan. Nah itu. Ini enggak. Yang nomor 2 ini yang penting ya. Dalam kita tadi, sesungguhnya siapa yang mengendali? Yang mengendali siapa? Yang mengontrol. Yang membuka kepala tangan apa yang mengepalnya, yang mengontrol itu. Tentunya yang bisa mengatur sendiri, bisa menutup, nggak terpengaruh. Ini nanti kesini apa maksudnya kegiatan ini? Kan bingung ya. Apa maksudnya buka tutup ya? Ini kita harus membawa apa ya? Perubahan paradigma cara pandang kita. Kalau kita turun itu yang stimulus ini ya kita. Yang kemarin KTS PKBK yang ini. Apa maksudnya stimulus itu? Itu anak-anak itu diajarkan kebiasaan saja. Anak-anak itu disuruh gini, disuruh gitu ya. Kemudian untuk diubah ke teori kontrol ini, maksudnya teori kontrol ini anak-anak itu mengontrol dirinya sendiri gitu maksudnya nanti. Jadi anak-anak termotivasi dari dalam. Kalau yang ini anak-anak dimotivasi kebanyakan dari luar. Nah, nanti kita tahu apakah kita sudah ke teori kontrol, apa masih di sini. Ada yang sebagian teman-teman ini sudah di sini sudah ada di sini sudah ada. Saya sebagian sudah mengerti. Oh teman-teman sudah ada teori kontrol meskipun belum kenal teori kontrol. Ini apa sih maksudnya stimulus respon dan teori kontrol? Di sini perubahannya. Kalau stimulus respon itu seseorang itu berpandangan bahwa kebutuhan itu sama. Realitas atau kenyataannya itu anak-anak itu atau kita itu berpandangan semua orang sama. Semuanya harus kenal. Kalau saya mengerti, kamu harus mengerti gitu. Kalau saya bicara begini, kamu harus tahu saya bicara gini gitu. Kita memandang ini saja, memandang tembok. Kita menganggap teman-teman kita itu memandang tembok ini sama dengan kita pemahamannya. Sedangkan kalau di teori kontrol itu tidak. Mungkin
Cuma kita sampai kita memandangkan bahwa ini beda-beda. Ini artinya apa? Ini beda-beda. Itu maksudnya. Nah, berbeda pemandangan, berbeda pemahaman. Itu harus kita tahu. Kita harus tahu anak-anak kita itu berbeda pemahaman, karakternya berbeda. Anak yang sekolah mempunyai kenakalan itu nanti berbeda penanganannya. Sama-sama nakal, nanti berbeda penanganannya. Nah, ini semua orang kalau yang berpandangan dari stimulus respon melihat hal yang sama. Semua orang tidak akan semuanya sama. Nah, kalau seseorang itu berpaham dari kontrol, dia berpikir, oh orang-orang ini nanti pasti pemahamannya berbeda. Kalau saya ngomong di sini, si A paham. Kalau saya ngomong ini si B belum tentu paham. Itu sudah dari kontrol namanya. Dia itu sudah dari kontrol. Kalau yang ini terus yang respon, semoga aku ngomong gini, kamu paham nggak apa? Harusnya paham gitu. Ya nggak paham semua gitu maksudnya. Itu masih stimulus respon. Nah, ini yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pokoknya kita, dia itu menurut aku. Kamu harus mengikuti saya. Nah, kalau yang berpahaman teori kontrol, dia itu berusaha memahami pandangan orang lain. Oh anak ini mungkin dia karakternya itu kalem, saya nggak boleh keras gitu. Kalau anak ini keras, saya juga harus bisa keras. Itu ini paham, jadi paham dengan orang lain. Yang berikutnya yang keempat, ini yang harus tahu juga. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bukan mengaret telat kalau ada anak nakal menggoda temannya atau memukul temannya itu dianggap sebagai kesalahan. Anak baris nggak lurus dianggap kesalahan. Itu kalau memang saya juga seperti itu. Ya, saya juga menyadari seperti itu. Ini saya dulu seperti ini. Kalau anak nggak nurut saya marah. Nah, ternyata kalau dari kontrol tidak. Di semua perilaku orang itu ada tujuan tersendiri. Mungkin sekarang berbuat buruk, nah, mungkin lain waktu dia bisa berubah menjadi itu teori kontrol. Ini harus berubah dari teori stimulus respon menuju teori kontrol. Nah, yang ini yang berkaitan dengan tadi Anda mengepal semuanya. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau Anda masih stimulus respon, ini begini, saya ini berbuat ini karena dibujuk itu. Masih beralasan seperti itu maksudnya. Sedangkan kalau teori kontrol pemahaman yang mengontrol itu saya sendiri. Nah, jadi tadi kalau yang tidak membuka berarti sudah termasuk teori kontrol. Berikutnya teori stimulus itu gini, saya bisa mengontrol orang lain. Pemahamannya gitu. Terutama anak-anak, saya bisa mengendalikan anak-anak. Sedangkan kalau kita berteori kontrol, itu kita tidak seperti itu. Jadi kita mungkin saya bisa mengontrol anak tersebut, mungkin juga tidak bisa. Atau bahkan yang mengontrol dirinya sendiri, bukan kita. Kita itu sebagai apa? Ini yang berikutnya, kalau kita masih berpandangan ada stimulus, ada respon, kita itu kalau memaksa, pasti setelah kita itu mengadakan istilahnya itu memberitahu, gak nurut ya. Anak itu diberitahu, kamu harus baris misalnya, kamu harus dengarkan Pak Guru, kamu saya beri ini, tetap nakal anaknya misalnya di kelas, gak mau mendengarkan. Kita itu marah kan ya, anaknya dipaksa. Sedangkan kalau kita ke teori yang ini nanti, kita itu anak-anak itu, kenapa kamu tidak bisa diam? Kenapa kamu tidak mau mendengar Pak Guru, ada apa? Nanti anaknya dekat seperti itu. Nanti gak akan dimarahin itu. Nah, sekarang harus seperti itu. Makanya jadi kalau anak obah sendiri, kalau kita mendengarkan kalau anak di situ bernyanyi sendiri, kita nggak boleh. Ayo kamu dengarkan. Nggak harus seperti itu langsung. Tapi harus didekati. Ya, kenapa kamu ada apa? Ada masalah apa? Apa ada yang saya bantu? Ya, karena itu sungkan. Jadi nadanya akan dipositifkan. Nah, terus yang terakhir ini model berpikir ini ada menang kalah. Maksudnya itu
saya nggak kalah, saya menang itu mestinya itu ya nggak mau melihat orang lain itu menang. Pokoknya dia sendiri yang berkuasa gitu ya. Jadi itu harus berarti anak-anak misalkan ini pokoknya aku kudu menang sampai anak-anak ya misalnya gitu. Nah kalau berikutnya ini kita tidak ada anak-anak itu nggak ada kalah, nggak ada anak-anak itu semuanya menang. Nggak ada persaingan misalnya. Kalau kita berbicara, kita berusaha untuk anak-anak itu tidak merasa kalah. Atau lawan bicara kita kalau sesama rekan guru, jadi rekan guru kita itu nggak ada kalah mereka, nggak ada seperti itu nanti. Jadi berusaha sama yang juga dihormati, saya juga sama-sama menghormati. Itu adalah kita berusaha merubah pola pikir kita seperti itu. Jadi yang dulunya itu beranggapan kamu harus sama dengan saya pemahamannya. Saya pemahaman sendiri, kamu harus seperti itu juga. Kita nanti tidak seperti itu. Maksudnya gini, keahlian orang-orang itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang di sini banyak bicara, yang di sini banyak kerja, itu biasa tidak. Yang di sini itu tersinggungan, yang di sini nggak tersinggungan. Nah, itu harus tahu itu namanya teori kontrol. Bahwa orang ini kalau bekerja itu banyak bicara, kalau ini bekerjanya banyak diamnya. Itu biasa itu harus tahu seperti itu, harus memahami rekan kerja seperti itu. Jadi nggak harus menyalahkan. Itu kok mentok, namanya gitu, teman kerjanya itu kita harus tahu. Oh kita carikan kerja yang dia itu yang tidak usah dibicarakan. Nah ini miskonsepsi tentang makna kontrol, salah mengucap. Biasanya salah mengucap. Kita beranggapan dulu kita beranggapan bahwa kita guru itu selalu mengendalikan murid. Itu ilusi sebenarnya itu. Ilusi itu tidak benar. Jadi yang mengontrol murid itu bukan guru. Kalau kita menyuruh anak maju, anak-anak itu maju, itu bukan kita yang mau sebenarnya. Itu anaknya sendiri yang mau menuruti guru. Jadi kalau anak-anak, kalau kita berusaha teman semua ini apa kata saya ke anak-anak kita, itu sebenarnya itu jangka pendek. Nanti gurunya apa? Kalau nggak ada gurunya bagaimana? Kalau jam kosong misalkan gimana? Nah itu namanya guru tidak mengontrol murid sebenarnya, tapi murid itu mengendalikan sendiri. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu maksudnya apa? Bujukan. Anak-anak itu dirayu, dibujuk supaya ikut lomba apa? Itu sebenarnya motivasinya itu pendek, ilusi. Manfaatnya sedikit, masa itu. Jadi bagaimana nanti? Ya, nanti kita bahas. Ada. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik, kalau kita mengkritik orang, terus orang-orang itu supaya merasa bersalah, itu sebenarnya tidak baik gitu maksudnya. Balikannya. Ini menurut Dr. William Glasser. Jadi selama kita pemilihan dulu itu cuma kayaknya baik, padahal baiknya sebentar. Bukan baik, bukan buruk, bukan, tapi baiknya sebentar. Kemudian ini yang keempat ini yang kita seperti kebanyakan kita tuh berpikir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya itu anak-anak kita itu kita yang maksa. Nah, itu kita berpikir seperti itu. Kalau kamu nggak menuruti guru, saya gitu ya, kamu akan saya berikan. Nah, itu kita masih berpikir seperti itu. Kita nggak boleh seperti itu nanti ya. Kalau sudah IKM itu tidak berubah. Karena itu yang seperti itu ini, yang dewasa itu adalah metode kolonial, metode Belanda, metode dulu ya. Metodenya Bapak Gajah Dewanto sama dengan ini. Ini penelitian baru tahun 2000, masih baru, masih tahun sekarang, jadi selevel dengan anak-anak sekarang. Jadi ini teori-teori ini baru, masih bukan tahun-tahun 90-an, bukan, masih baru ini. Jadi pendidikan sekarang itu misalnya nggak boleh menghukum ibaratnya ya. Ini menurut Bapak Dr. William Glasser, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Betul. Sedangkan orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Betul. Ini, jadi
wong liya iso, tidak dewe iso. Sedangkan orang Jawa itu tidak ada dulu ya nasihat itu. Gajah di seberang lautan kelihatan. Itu kan? Kembali ya. Semut gajah di belum mata tidak kelihatan, semut di seberang sana kelihatan. Itu sama seperti ini. Itu diterapkan sebenarnya kita sudah ada. Nah ini tentang sekarang disiplin positif. Ini materi berikutnya. Coba saya terangkan garis besar saja. Nah, apa sih disiplin itu? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu. Selama ini kita berpikiran ini ya. Disiplin itu sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi supaya patuh. Jadi kata disiplin sering dilakukan dengan tata tertib, teratur, atau kepatuhan pada peraturan. Nah, ini anak-anak ini disiplin itu tidak nyaman, gitu lah ya. Yuk masuk atau baris, kadang-kadang itu tidak nyaman kalau barisnya itu lurus, ya, itu sering di sini. Disiplin itu sering tidak nyaman. Kita sendiri aja, ya. Kadang nggak disiplin ya, disiplin kayak terpaksa gitu. Saya sendiri gitu sekarang, nggak disiplin. Jadi kita berubah nanti apa sih maksud disiplin itu? Ini menurut Bapak Kiai Demantoro, disiplin itu disiplin diri. Bahasa disiplin diri itu disiplin yang memiliki motivasi dari dalam atau internal. Disiplin di sini ialah mempelajari. Jadi disiplin positif nanti mempelajari, orang itu bisa mengontrol diri, orang itu bisa menguasai diri, bisa mengontrol, bisa menguasai dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu dari tahu sendiri, saya nanti berbuat baik itu ini, berbuat jahat itu ini, itu maksudnya. Kemudian orang yang disiplin diri itu berarti bertanggung jawab. Seperti tadi tujuan dari budaya positif supaya bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu apa? Karena mereka itu kalau bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Baru ya, sebenarnya bukan baru Bapak Ibu, ini sudah ada, tapi istilahnya kita ini seperti baru. Nah, nilai-nilai kebajikan universal sekarang ini saya singkat. Ini apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat positif yang baik-baik. Contohnya apa saja? Ini kita di dalam pendidikan sebenarnya sudah ada program-program dari Mendikbud ya. Kita mungkin belum kenal ini. Ini program nggak tahu tahun berapa atau ini sudah dilaksanakan. Tapi kalau dulu media sosial kan kurang. Sebenarnya anak-anak disuruh ini untuk memiliki sifat toleransi, rasa hormat. Itu nilai-nilai kebajikan dari Kemendikbud sudah ada. Integritas, mandiri, anak-anak itu supaya seperti ini. Nah, memiliki karakter seperti ini. Ada berapa ini? Ada 12 ya. Ini dari Ibu Primary Jazz Program. Ada lagi yang ini 9 pilar karakter. Ini mungkin sebelum pendidikan karakter itu. Ini disuruh ini cinta Tuhan. Itu program dari Kemendikbud ini semuanya. Kejujuran, amanah, hormat ini sudah ada, tapi kita belum tahu. Yang kita tahu mulai dari sini. Nah ini kita baru tahu ya. PPK itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kemarin itu. Ini kalau nggak salah tahun berapa Pak Ibu? Masih ingat? 2016 ya. Ini KTSP ini. 2016 sampai 2020. Itu guru-guru disuruh anak-anak itu memiliki karakter religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Itu dilakukan sampai ya. Kalau sekarang yang kita hadapi, yang kita terangkan ini profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu memang untuk IKM ini meskipun tidak IKM harus ini. Pak, sekolah saya belum IKM, tapi tetap harus ini sekarang. Ini mulai tahun sekarang ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa. Jadi anak-anak itu mulai tahun 2022 kemarin harus memiliki sikap ini.
lulusannya. Kemudian anak itu mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini lulusannya harusnya seperti itu. Ini kalau sekarang dimasukkan kurikulum ya Bu ya, profil pelajar Pancasila ini ya. Ada P5 itu. Kalau dulu kan nggak ada, di PPK kan nggak ada. Sekarang mulai ditekankan supaya terlihat ada proyek-proyeknya. Nah, sekarang ini kaitannya untuk meningkatkan yang di awal tadi supaya disiplin positif. Kita harus tahu motivasi perilaku. Nah, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, refleksi diri, bagaimana kita berperilaku. Terus, mengapa kita melakukan segala sesuatunya? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Setiap kita beraktivitas, apakah karena lingkungan atau karena dorongan yang lain? Nah, ini nanti harus tahu motivasinya tahu saja. Ini menurut Diana Gossen, motivasi perilaku manusia atau alasan seseorang melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama, ini orang dewasa, anak-anak sama. Jadi anak-anak, kalau kita kan mengharapkan anak ya. Anak-anak biasanya ke sekolah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau nggak masuk sekolah, di rumahnya mungkin dimarahi orang tuanya, gitu ya. Coba nanti ditanyakan atau besok, kenapa kalian sekolah? Aku kalau kemarin saya tanya di kelas 6, ada yang kalau di sekolah Pak, disuruh nyapu Pak kalau di sekolah Pak. Jadi alasannya ini, anak-anak itu menghindari hukuman. Atau yang kedua, anak-anak ke sekolah itu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau dipuji. Karena gitu. Kalau anak-anak itu kita suruh mandi, misalkan anak kecil ya, ayo mandi. Kalau sudah mandi saya beli permen, gitu. Kita butuh apa? Kalau anak di sekolah, kalau saya beli ini pakai ini ribet. Ini ternyata nggak kan kurang bagus ternyata. Kalau dulu kan ada ribet ya di tiap papan ya, itu ternyata termasuk itu kita motivasi yang kedua ini Mas ya. Jadi kalau anak-anak yang bisa menjawab diberi poin, gitu ya. Anak-anak kalau bisa dapat 100 dapat poin, itu masih di nomor 2. Dan kita ini nanti IKN-nya harus di nomor 3. Yaitu alasan motivasi berlaku yang ketiga, yaitu anak-anak itu atau orang mereka melakukan sesuatu agar mereka itu menjadi orang yang menyenangkan dan mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka itu sadar saya itu harus berbuat baik, itu maksudnya. Saya itu harus melakukan ini, itu yang ini. Jadi mereka tahu melakukan sesuatu itu bukan karena apa-apa, istilahnya ikhlas ya. Itu. Nah, ini motivasi perilaku. Dari ketiga ini, dari anak-anak kita atau di anak diri kita, yang mana kira-kira yang banyak? Yang sudah sadar berangkat sendiri, apa menghindari ketidaknyamanan, apa yang ingin mendapatkan sesuatu di sekolah? Banyak kan? Belum tahu ya, ditanya saya karena sudah mendapatkan materi ini, saya coba. Mungkin Anda hari Senin bisa dicoba. Anak-anak itu kebanyakan sekolah itu kenapa? Nggak tahu ya. Ini kegiatan refleksi. Langsung lesan. Speaking misalnya anak-anak itu setelah harus sebelum pelajaran atau setelah ganti pada pelajaran, anak-anak sampai itu saya lihat kok masih bermain itu. Sebenarnya sampai kesini itu mau apa? Nah gitu kan. Belajar apa bermain? Belajar Pak. Sekarang ini kalau di rumah sampai berangkat ke sekolah, sampai berangkat ke sekolah kenapa? Nah, itu baru ada zaman masing-masing. Kalau saya di rumah Pak, di sini ibu, katanya gitu. Ada. Kalau saya nggak di rumah, di komponen itu Pak. Kalau saya di rumah, nggak ada temannya, ada beda gitu. Bukan sama. Beda itu.
Jadi Kalau sama sama ada itu, Pak. kelas 6 mungkin bisa dijawab, ada baru kelas 1. Katanya kalau nggak sekolah nggak enak kan Ya, mau betul jajan. itu. Kalau nggak sekolah nggak enak itu masih menghindari Ada mau jajan. Betul, betul. Itu. Yang pertama, memang anak-anak SD seperti itu ya. Mungkin ini nanti di SMP-nya. Kita sebagai guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu. Jadi ketika tadi motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Jadi ini maksudnya gini, kalau kita mengajar, kita datang ke kelas mengajar, itu kita itu dari ketiga motivasi tadi yang mana? Apa karena kalau di kantor saja karena kurang enak ada kepala sekolah maksudnya? Atau ini kalau mengajar nanti saya bisa dianggap saya disiplin gitu misalkan. Atau yang ketiga, pokoknya dianggap pokoknya aku ngajar gitu. Apa yang mana itu maksudnya? Apakah yang ketiga, apakah kadang-kadang dua, apakah kadang-kadang satu? Kalau saya sendiri kadang-kadang yang satu, kadang-kadang gak enak di kelas, itu gak enak di kantor, dan kelasnya seperti itu. Jadi motivasi itu berubah-ubah. Tapi nanti diarahkan kita itu harus yang banyak yang tiga. Meskipun berubah-ubah, tapi kalau bisa kebanyakan yang di nomor 3 tadi. Jadi kita tuh merasa itu adalah kita itu sendiri ingin baik. Yang nomor 2, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Ini yang tadi ya. Ini karena saya sudah ada materinya, jadi saya harus praktek. Mungkin dengan nanti hari Senin lalu kapan depan kalau ingat, ini coba anak-anak itu ditanya, kenapa mau sekolah? Bapak nanti pasti jawabannya bervariasi. Rame nanti anak-anak. Ada yang tertawa, ada yang nangis, mungkin ada yang nggak nangis. Kemudian kita ini selama ini nilai-nilai kebajikan apa yang berusaha kita tanamkan pada murid-murid di kelas. Jadi dari kalau sekarang kita ada profil pelajar Pancasila ya, itu diarahkan. Sebenarnya bukan itu saja, nanti banyak kalau di materinya saya itu ada banyak. Jadi saya pilihkan yang sedikit-sedikit. Ada itu 20. Wah, ini kalau saya sampaikan 20 bacanya ini. Jadi ada program-program memang dari Kemdikbud disuruh milih. Kalau kita sekarang yang profil belajar Pancasila. Nah, saya kecepatan apa gimana Pak Ibu? Penjelasannya. Nah, lesan saya kadang menyangkol sendiri, kurang jelas. Nah, apa sih tujuan disiplin positif? Kita disuruh tadi untuk tahu motivasi anak bagaimana ya. Disuruh pengertian disiplin positif itu apa? Ini kita itu untuk menanamkan motivasi anak. Motivasi yang intrinsik agar mereka itu menghargai diri sendiri. Kalau anak SD bagaimana maksudnya? Jadi anak SD kalau mungkin kelas rendah saya kurang paham. Kalau kelas 4, 5, 6 masih mengerti ya, saya sudah belajar ini baik, ini buruk sudah ngerti. Atau kalau anak kelas 1, 2, 3 bagaimana Bu ini? Ujian ya nantinya. Atau biasanya anak itu nggak ngerti menghargai diri sendiri itu apa nggak tahu. Ini mungkin anak kelas tinggi yang ini. Agar mereka tahu, oh saya kalau membuang sampah minimal gitu. Harusnya di tempat sampah itu nanti ini itu menghargai diri sendiri. Itu tujuannya menanamkan motivasi. Nah sekarang ini, Bapak ini juga perdebatan ini. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau bukan? Setuju atau tidak? Saya setuju. Hukuman kalau anak-anak itu tidak dihukum, nurut, tak kerjaan PR, bicara ya, gitu. Kadang-kadang kan ini ada hukumannya. Kemudian penghargaan, karena itu penghargaan itu apa? Diberi hadiah ya. Nah, reward. Nah ini setuju semua apa tidak setuju atau setuju yang mana? Semuanya. Setuju ya? Hukuman kondisinya muridnya. Saya dulu setuju. Dulu itu saya pemarah. Ini Pak Uni tahu ya, yang
saking marahnya nggak bisa mengendalikan anak, itu saya masih di bawahnya stimulus respon kalau saya dulu masih kasar. Nah ini sekarang ini coba, ini ada studi kasus ya, paham maksudnya. Saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno mengajukan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Bingung. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ujungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung. Ini ada Pak Guru yang menyuruh anak ke depan. Nomor 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Dan setuju. Mengapa? Kalau nggak setuju, Iva disuruh maju atau disuruh apa itu? Menertawakan, dibiarkan. Kenapa? Alasannya mungkin beda-beda ya. Sangat kasihan, ya, karena itu kesalahan gitu ya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Nah, mengapa kalau hukuman? Karena yang menentukan adalah Pak Guru. Kalau konsekuensi itu adalah kesalahan besar. Ya, itu sudah ada, itu sudah saya bagikan, itu nanti ada. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini rangkuman dari yang saya berikan itu, Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi. Ini rangkumannya. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi Pak Seno kan tiba-tiba menghukumnya. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba disuruh maju kan. Itu hukuman, betul. Kemudian hukuman bersifat satu arah. Jadi guru yang memberi hukumannya, murid menerima. Pokoknya saya disuruh ini, dihukum itu. Tanpa ada pengarahan dari pihak guru, yang diarahkan, dihukum saja. Itu namanya hukuman. Kemudian hukuman itu diberikan berupa fisik maupun psikis. Misalnya ya, anak-anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata, jadi anak-anak itu disakiti dari perbuatan guru atau kata-kata guru, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi tidak, konsekuensi itu terencana. Maksudnya ini sudah dibahas di kelas, dibahas, disetujui anak-anak, ya, dan diumumkan, ya, untuk konsekuensi kalau nggak masuk berapa hari, kalau terlambat konsekuensinya apa, itu sudah dibahas. Nah, ini murid sudah mengetahui. Jadi kalau anak-anak bersalah, jadi murid tahu dan saya menerima hukumannya. Itu konsekuensi. Kemudian konsekuensi berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan kalau anak-anak itu terlambat 3 kali, gitu. Kalau sering bangku 5 kali, nanti menyapu. Kalau 1 kali nggak apa-apa, misalkan itu namanya terukur. Atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Ini kalau guru menerang saya berpihak, justru istirahat tuh. Ini konsekuensi yang salah sendiri tidak istirahat nih, karena seksi. Ini karena melakukan di luar kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kalau konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dalam waktu pendek. Nah, guru di sini mengontrol, monitor ya, anak-anak itu berubah tidak. Itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman enggak dikontrol, Bapak Ibu nanti berulang lagi. Kalau saya katakan itu nanti anak-anak itu di situ pasti berulang lagi. Kalau dihukum anak-anak itu pasti berulang lagi. Itu ada. Itu teorinya ya, sudah dipraktekkan. Sudah. Teori yang sudah dianalisis. Nah, ini. Sekarang ini Bapak Ibu, mohon. Ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, sambil dilihat yang diterangkan itu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi apa hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dilihat dulu. Lihat dulu. Sudah membuat kesepakatan. Ya. Tidak, kalau kayak itu malah dikeluarkan dari guru, makanya hukuman. Kalau sudah kesepakatan itu. Betul, seperti itu. Jadi ini ada dua persepsi ya. Tapi ini karena terlambat sekolah, nah, sudah ditentukan, berarti adalah konsekuensi sudah disepakati ini. Karena terlambat ke sekolah ini ada alasannya. Jadi anak-anak sudah tahu kalau saya terlambat nanti menulis 100 kali ya, itu namanya konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa ini? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hubungannya lari dengan tidak terlambat hadir itu apa? Kalau nggak ada hubungannya berarti hukuman, ya itu. Meskipun disepakati, masa hukuman konsekuensi itu jangka pendek atau jangka panjang itu nanti gitu kan? Meskipun bentuknya konsekuensi itu termasuk hukuman atau tidak? Itu nanti. Itu penjelasannya di edaran itu. Kalau yang nomor 2 ini termasuk hukuman. Anak-anak itu disakiti ya, ini ya. Hubungannya lari-lari dengan terlambat itu apa? Ayo kamu lari, terlambat. Kan anak-anak nggak ada efeknya. Lupa kalau saya kan, oh ya nanti saya ini nggak enak. Lari, dihukum lari. Biasanya kalau konsekuensi itu masih ringan gitu loh. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman karena nggak ada hubungannya, anak-anak tersakiti dengan lari gitu loh. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, coretnya pasti ya. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nggak ada hubungannya ya, hukuman ini. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Berikutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, bukan ngomong di BB ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman itu. Ini memang bertelanjang kaki. Ya ada selanjutnya gitu. Anak-anak lebih suka tidak pakai sepatu ya. Ini termasuk hukuman sebenarnya. Tapi sekarang anak-anak lebih senang ya. Itu dilemanya di situ nanti. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk melihat tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama ya. Konsekuensi duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Maksudnya itu disuruh duduk di bangku di lapangan, tidak diizinkan bermain karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi ya. Teman-temannya bermain dicederai, nggak boleh bermain, terus duduk aja kamu. Ya. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai. Nah, terakhir membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil. Nah, ini jelas ya. Pensilnya patah, atau disuruh membersihkan. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu gambarannya, nanti hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa. Yang baik itu yang mana? Konsekuensi ya. Sudah tahu anak-anak sudah sadar. Kemudian ini ada lagi. Ini kasus lagi. Ini untuk kelas 2 sampai kelas 2 sini. Pak Farid dan Pak Roni ini. Mungkin pernah merasakan atau tidak? Ini Bu Anas, guru kelas 2 SD. Mendapat masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat. Setiap muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi
muridnya dengan sistem bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Dapat ribet lah istilahnya. Nah, sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi, langsung rapi di depan pintu agar mendapat sistem bintang. Nah, hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Berhasil ya. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit. Nah, Bu Anas ini sakit terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang tadi. Dan benar saja ya, pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Ini rebut mana ya. Setelah dengan Bu Anas diberi stiker, anak-anak rapi. Setelah Pak Heru masuk, anak-anak apalagi gaduh lagi, berebut lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa? Masih mengikuti fasenya dua belum yang Ya masih mengharap imbalan. Iya. Itu. Ada lagi yang lain? Motivasi tadi betul. Jadi anak-anak itu masih di nomor 2 tadi ya, masih Iya. mengharap imbalan. Itu akibatnya kalau anak-anak masih mengharap imbalan. Memang kelas 2 sama dengan anak-anak kita yang masih kecil ya. Sama. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 maksudnya antri di depan kelas tanpa penghargaan stiker? Ada nggak? Ada. Selain diberi penghargaan, minum ya. kalau kelas satu memang Iya, kelas satu. basic saja minta Penghargaan ini yang Harus ada ini. ya maksudnya itu anak-anak anak mahal rendah. masih Harus ada motivasinya memang seperti itu. Nah ini penelitian dari pakar pendidikan Alfikon tahun 2006. Ini masih baru, jadi penelitian ini baru 2006. Baru tahun 2022 ya, 2023. Penghargaan itu tidak efektif. Nah, seperti tadi ya. Jika kita menggunakan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan atau kehilangan motivasi dari dalam. Terus aku memberi penghargaan. Kalau bintang Gitu. Terus ini, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberikan. Kan gitu ya kita ya. Kita harus nonton terus. Iya. Nah, itu maksudnya. Sampai kita itu bosan. Yang bosan itu dia sendiri, anak-anak nggak bosan. Tambah senang dapat hadiah. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini bisa ya. Diberi penghargaan bisa merusak hubungan. Maksudnya gini. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Apa contohnya Bapak Ibu? Apa? Penghargaannya, misalkan dapat 100, itu kan penghargaan. Akibatnya apa? Untuk itu loh. Nah itu untuk nggak jujur ya. Pasti ada cara untuk. Kalau nggak untuk PR-nya dikerjakan yang lain, nggak jujur kan gitu. Ini, jadi merusak hubungan. Kemudian kalau ini di dalam kelas, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Ternyata ini tak boleh, jelek ini. Memang ini saya praktekkan ini seperti itu memang. Maksudnya apa? Gak apa-apa Pak, aku gak dapat hadiah seperti itu. Iya. Itu kelas 6 itu. Iya. Gak apa-apa Pak, saya dapat juga gitu. Gak apa-apa dapat 0 itu sudah anak-anak sudah seperti itu pemikirannya beda dengan kita dulu. Itu namanya perkembangan pikiran anak-anak sekarang. Nah, ini penghargaannya ini nanti ada tuh. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini pengamatan dilakukan kepada sekelompok mahasiswa yang sudah praktek. Dan seterusnya, setelah beberapa lama mahasiswa dibayar, hasil kinerjanya berhenti berkembang, tetap diwajar. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri. Seperti kita yang sertifikasi ya sudah saja. Yang tidak dapat sertifikasi yang sumpah malah, gitu ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Ini sudah penelitian dan teori lagi ini sudah diteliti, sudah dianalisis. Jadi
pekerjaan seni yang diberi penghargaan itu kurang kreatif. Ada tukang-tukang apa itu? Contohnya yang batu butuh itu aja. Kreatif apa tidak sekarang? Itu banyak hadiahnya, banyak penghargaannya, malah kurang kreatif. Terus tugas-tugas mengenai masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan dengan jadwal yang kurang kreatif. Jadi intinya kalau diberi penghargaan terus anak-anak itu kurang kreatif, kurang kualitas. Kemudian penghargaan itu menghukum. Maksudnya di mana ini? Menghukum itu di mana? Ya tidak dapat penghargaan maka Nih, kenapa rapotnya nggak ada rankingnya gitu ya? iya. Kalah ada ranking itu gitu kan ya. Itu menghukum. Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jika suatu penghargaan diharapkan, kita mengharap penghargaan, terus kita tidak mendapatkan, maka kita merasa dihukum. Ini memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Ini ternyata sama saja kita tahu. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, jadi mengendalikan tapi cuma sementara, ya. Nah, ini yang bagus bagaimana ini motivasi dari dalam diri kita gimana? Ini contohnya ada anak belajar membaca, anak kelas 2 kelas 1, tiba-tiba dia bisa baca, bisa menggabungkan huruf, bisa berkata-kata, dan menyadari dia dapat baca. Kemudian matanya itu terbinar-binar, saking senangnya baca-baca. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Atau kita berkreasi terus hasil kita itu bagus, kita itu merasa bergili atau sedang. Itu adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kita kalau memberi hukuman atau penghargaan itu harus melihat juga ya. Apakah itu nanti memutuskan kreativitas seperti kan? Ini pertanyaan sekarang ini Bu Elisya. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini ya? Ini, jawabannya di sini Bu, restitusi. Ini jawabannya restitusi. Jadi istilah restitusi adalah jalan keluar. Kemudian restitusi itu apa? Di situ ada bukti. Ada apa? Saya itu sudah materi dari IGP, bedanya hukuman, penghargaan, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk berbagi kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi prosesnya ya. Kemudian restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ini. Jadi intinya restitusi itu adalah proses kita itu berkolaborasi dengan anak-anak. Jadi bukan kita sendiri solusinya. Kalau anak-anak itu bersalah, itu nanti ini kita apakan? Kita kolaborasi dengan anak-anak. Nah, ciri-cirinya nih, pokoknya restitusi itu bukan menebus kesalahan. Kalau kamu terlambat, kamu begini, bukan seperti itu nanti. Kemudian ini memperbaiki hubungan, jadi kan tambah dekat, tambah akrab gitu. Kemudian restitusi ini ditawarkan, bukan dipaksakan. Ayo kamu mau bersedia. Kemudian restitusi itu menuntun, jadi anak-anak itu dituntun. Dia tahu diri sendiri ini kelas 4, 5, 6 mungkin bisa. Kalau kelas 1, 2, 3 mungkin sulit karena masih anak ya, ngerti. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti kita pelajari kebutuhan dasar ini. Nah ini. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi mengomentari diri sendiri. Yang salah itu diri sendiri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, karena itu dikuatkan supaya tidak merasa bersalah, motivasi. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Di solusinya anak-anak itu bagaimana? Itu peran kita ini lebih banyak di sini. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan anak yang salah itu kan dibenci ya. Itu nanti anak yang berbuat salah itu nggak dibully, betul. Nggak dibully, nggak dicemooh. Pokoknya nanti diterima. Meskipun dia itu pernah bersalah itu dulu, nah, sekarang berbuat baik lagi gitu. Anak-anak itu nggak membenci yang salah. Gitu. Kita juga sebagai guru, orang itu nakal harus dibenci kita. Itu adalah restitusi. Nah, ini setelah Anda mengetahui tentang apa itu restitusi, dan mulai bertanya. Ini saya kutip dari materinya, bukan kata-kata saya.
bukunya ada, merancang suatu tindakan ya, menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Pertama, ketiga, ini tahapan, tapi proses, bukan langsung jadi, tapi ini prosesnya. Prosesnya tiga ini. Tiga itu prosesnya. Jadi restitusi proses. Jadi kita itu berkolaborasi. Are you ready? Breaking. Breaking apa kan? Breaking. Ini kebutuhan dasar. Kita harus tahu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini dari materinya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Di sini ada fisiologi yaitu kesehatan, butuh sehat, butuh rumah, butuh makan, kemudian butuh biologis kita ya, proses reproduksi. Yang berikutnya butuh bertahan, kebutuhan akan merasa aman dari keadaan. Kemudian yang kedua kebutuhan rasa kasih sayang diterima, ya. Ketiga kebutuhan tentang penguasaan. Ini meliputi untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, diakui, dihormati, ingin menjadi pemimpin. Ini kebutuhan dasarnya. Penguasaan yang keempat kebutuhan dasar kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Ini maksudnya apa Bapak? Kebebasan. Mungkin kali ini kurang jelas ya, mungkin dengan kasus dengan jelas. Contoh ini kelas 4A. Ibu Ambar guru wali kelas 4A yang ada kasus nanti bisa diterapkan ke itu tadi. Jadi anak-anak itu bagaimana? Ibu Ambar kelas 4 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya kepada Ibu Ambar mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi ada salah satu anak memaksa minta makan. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Itu tadi ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Murah-murah, buah, lapar, seperti itu? Apakah mesti lapar? Nah, kan? Ya lapar ya, banyak kan lapar. Itu kita kembalikan ke 5 tadi. Jadi kalau menghadapi satu ini laporan, kita di kantor kita harus tahu, kita tanya dulu. Kita tanya kepada Doni. Doni menjawab, tuh saya lapar betul ya. Berarti kebutuhannya adalah kebutuhan dasarnya yang tadi ya. Yang kedua, ternyata ini alasan Doni ini merasa sangat temannya jadi memperhatikan dia. Teman-temannya memperhatikan dia. Carper betul, itu kebutuhan ini. Temannya melaporkan guru, terus laporan guru. Terus gurunya laporkan orang tua, sehingga orang tuanya memperhatikan. Jadi dia itu di rumah memperhatikan. Jadi kebutuhan dia apa? Ini kasih sayang. Nah itu tadi kesalahannya itu bukan laporan ternyata. Wah anak ini seperti AA ternyata ini. AA itu dulu itu kurang kasih sayang pada tua. Nah kali itu ternyata pengen diperhatikan. Memang dia itu berbuat jahat pada temannya supaya diperhatikan. Ternyata itu ini. Terus ini, Doni menjawab lagi. Dia merasa hebat ya, karena temannya takut. Dia menuruti keinginannya. Ini apa? Nanti ini kebutuhan dasarnya kekuasaan. Jadi preman betul. Itu beda dengan penanganannya. 1, 2, 3. Keempat, ternyata Doni bosan. Kenapa kok bosan? Bosan tuh makanannya yang dibawa itu saja. Nah, saya ingin mencoba yang lain. Temannya roti. Ini solusinya berbeda ya. Atau yang terakhir, Doni menjawab iseng aja sebetulnya. Koncone nangis sama senang gitu ya. Itu kadang kan gitu ya. Tampaknya. Ini bagaimana nih? Pokoknya senang. Jawa lo itu anaknya ini bagaimana ini? Nah, jadi kasusnya itu sama satu, cuma penanganannya dilihat dulu. Yaitu apa? Ini namanya restitusi. Restitusi itu ini Bu. Jadi seperti ini. Dicari dulu solusinya nanti. Nah,
ini semua orang, ini dari bukunya, dari buku saya ini, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ya. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai atau melanggar. Kita sendiri ada gitu ya, ukuran ya, tujuh kita sendiri nah kita senang pada lagi itu kan, yang punya suami semua ya. Itu tahu. Tarpor ya. Sekarang ini keyakinan kelas. Jadi, ini salah satu tahap tes itu sih Bu. Kita harus keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan perajin kelas? Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kenapa? Peraturan ini kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan keselamatan ini termasuk keyakinan. Tapi anak-anak itu diterangkan tentang keselamatannya, bukan dilarang harus memakai masker. Contohnya, alasannya kenapa memakai masker gitu loh. Anak-anak itu diberitahu. Jadi kita menyusun keyakinan kelas itu. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi kita itu membuat kesepakatan memang berupa keyakinan. Ya. Ini pembentukan keyakinan kelas ini caranya bahwa itu kalau membentuk abstrak itu dari peraturan nggak tersirat, yang lebih rinci dan konkret. Tapi ini apa ya? Nggak panjang itu loh, singkat misalnya. Jadi keyakinan itu singkat saja kalau buat. Kemudian keyakinan itu berupa pernyataan universal global. Nanti dijelaskan. Pernyataan keyakinan kelas ada juga dalam bentuk positif. Jadi nggak ada kata-kata negatif. Keyakinan kelas ya tidak terlalu banyak. Oke. Keyakinan sebenarnya juga diterapkan di lingkungan tersebut. Setelah diterapkan, kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak disuruh berpendapat apa kira-kira keyakinan kita. Terus setelah terjadi ditinjau, bisa direvisi, bisa keyakinan kelas sudah direvisi. Ini pembentukannya. Yang pertama bersihkan murid, mencatat, mengganti. Ini yang ketiga. Misalkan ini, jangan berlari di kelas, diganti berjalan di kelas. Itu namanya positif. Tidak terlalu banyak, dimeninjau ulang. Ini yang saya terapkan seperti ini. Ini sebenarnya di video sudah, videonya dapat di sini. Nanti digabungkan videonya ini dimasukkan laporan ini nanti. Jadi anak-anak itu ditanya, ini keyakinan apa? Jelaskan dulu. Jadi guru itu menjelaskan keyakinan tadi yang waktu peradaban Pancasila tadi dijelaskan. Itu ini dijelaskan anak-anak Pak, anak-anak ini peraturan anak-anak ini. Saya yang menulis peraturan kelas, tidak boleh berkata kasar. Itu dari anak-anak semuanya. Ini kelas 6 ini sudah ya, atau kalau kelas 1 dan 3. Anak ini dilarang, ini sudah tinggal diganti. Nah, diganti menjadi 5. Bicara sopan, itu menjadi keyakinan. Kalau sudah dari dinas, titik didagakan ya, bahkan supaya anak tahu ini hasil kesepakatan kita. Tidak ada konsekuensi, nggak ada. Nanti kalau melanggar bagaimana? Nah, itu nanti anak-anak ditawarkan. Ini yang sulit di sini ya. Ini anak tidak sopan. Kalau anak yang lama bagaimana? Nanti sikap kita bagaimana? Menjaga lingkungan sekolah ini yang kan. Anak kelas 1 ini contohnya di buku ada. Contohnya keyakinan kelas 1 ini, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Ini kelas 1. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, ini kelas 1 contoh. Ini boleh yang lain. Kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan membantu orang lain serta yang bersama dengan saya tadi. Maksudnya itu ini, dan berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Anak itu motivasinya ini tanpa disuruh. Ini sekarang sudah selesai. Posisi kontrol. Ini kalau posisi kontrol ini
Apa maksudnya? Kita itu kalau mengharapkan anak-anak nakal tadi bagaimana? Itu maksudnya. Ini. Apa itu posisi kontrol? Nah, ini program disiplin positif. Berpusat pada siswa. Kita itu ini 5 ini. Kita sebagai penghukum, sebagai pembantu masalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer dengan masalah. Di dalam sudah saya bagi ciri-cirinya. Ini globalnya. Penghukum itu gini, kalau dia sebagai hukum, kita itu hukumannya itu ini aja, nadanya suara ngendi, bahasa tubuhnya melotot, ya, nunjuk ini minyak pinggang, ya. Dampaknya apa? Anak-anak mungkin marah atau dendam, ya, atau agresif. Itu kalau kita menghukum. Kalau kita membuat kesalahan, kita itu nadanya memelas, jadi lesu, ya. Kemudian dampaknya anak-anak itu merasa bersalah pasti, ya. Ini teman ini teman, ada suaranya ramah, akrab, bercanda, itu anak-anak kita itu sebagai teman. Anak-anak ini akrab dengan guru ini, anak akrab, termasuk dampak positif. Nah, tapi sisi negatifnya anak-anak tergantung guru tersebut sama guru yang lain. Ini yang memantau. Kalau kita sebagai pemantau ini, kita itu dianggap sebagai guru memang disegani kita. Jadi kita itu nadanya datar, teman-temannya gitu. Bahasa tubuh normal, formal, bahasa tubuh formal. Ini guru menanyakan konsekuensi kalau kamu tidak terlambat apa hukumannya kan gitu. Itu namanya memantau. Muridnya apa? Tahu ada konsekuensi ada dibaca dan melanggar itu ada hukumannya. Itu konsekuensinya itu namanya memantau kita. Nah ini manajer itu seperti apa? Nanti kita diharapkan seperti ini. Posisi manajer itu guru itu tulus, tidak perlu meninggikan suara, tidak salah menyesal, ataupun menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, bukan untuk membuyarkan guru atau murid, tapi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk jalan keluar masalahnya, tentu dengan bimbingan guru. Sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan. Di situ mungkin ada apa yang harus ditanyakan sebagai manajer. Itu di situ ada. Ini kan baca sendiri. Manajer itu memberikan pertanyaan. Kamu melakukan ini kenapa? Oh, gak apa-apa, kamu melakukan ini gak apa-apa. Benar seperti itu. Nah, bagaimana posisi kontrol Anda selama ini? Sebagai penghukum atau pembantu merasa bersalah, berteman atau memantau? Nah, kalau saya itu masih penghukum. Saya teruskan saja, masih banyak menghukumnya daripada untuk memantau. Sekarang guru itu di posisi manajer, tahu. Tahu apa itu kebutuhan anak-anak, itu tahu, ya. Kemudian motivasi anak itu. Ini sebenarnya ada video dari cara posisi kontrol. Ini aja yang ngerti. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
fisik maupun psikis. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Hai guys, kenapa guys? Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Kamu malah menyalahi. Bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Guru berbicara dengan nada suara
ada gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ibu, Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Canda. Dan Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan itu? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren bisa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah KM dan ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sudah dulu itu tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Kita terapkan untuk ke posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Jadi saya mau mencontohkan itu tidak bisa. Saya berikan contoh langsung dari tutorial sebetulnya ya. Nah, ini yang ketiga terakhir ini adalah di posisi kontrol yang kelima. Jadi kita sebagai manajer ini, kalau kita ingin sebagai manajer, yang pertama harus bisa menstabilkan identitas. Ya. Yang pertama menstabilkan identitas itu gimana? Jadi anak-anak yang bermasalah itu tidak apa-apa. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, harus kita pahami seperti itu. Nah, saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian kalau kita bicara pada anak-anak, Bapak Ibu tidak tertarik mencari salah, tapi ingin mencari solusi. Itu menstabilkan identitas anak-anak. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah memvalidasi tindakan. Jadi di sini salah tidak apa-apa tadi ya. Jadi kita gini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ini, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Seperti itu maksudnya. Jadi anak-anak disetujui apa itu tidak apa-apa bersalah, tapi kita bisa mengontrol anak. Gitu. Ini yang penting. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan atau sikap yang baik, tidaknya. Tapi guru harus memahami alasannya dan paham setiap waktu orang pasti akan melakukan hal yang terbaik di waktu tertentu. Yang terakhir ini, yang sebagai manajer kita harus menanyakan keyakinan anak-anak itu, kamu mau jadi apa? Ya, kamu kalau besar mau jadi apa kalau melakukan ini? Seperti itu. Kemudian anak-anak itu, apa kamu jadi sukses? Dan kita akan ke situ. Kemudian dari sini guru bisa membantu dengan bertanya terus tadi, hanya seperti apa jika mereka menjadi orang. Ya. Kemudian anak-anak itu punya gambaran, lalu kita menuntun anak tersebut. Nah, itu adalah kita sebagai posisi manajer. Jadi kita harapkan bisa mengontrol anak, bisa anak menjadi. Dari materi yang saya dapatkan bahwa positif dari paradigma sampai sertifikat restitusi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin kalau ada sesuatu yang kurang nanti kita diskusikan bersama. Jadi saya di sini bukan apa ya, saya ini pinter bukan. Saya cuma lebih tahu lebih dulu. Mungkin saya tidak bisa menerapkan, tapi jadikan semuanya ini di sini bisa menerapkan, sudah melaksanakannya, pasti sudah ada yang bisa melaksanakannya. Tapi kita belum tahu teorinya, tapi sudah melaksanakannya. Ini ada usaha, ini standar dasar berikan kita ini dalam penerapan program beasiswa sebenarnya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik. Ini yang penting. Bagaimana kita itu sebagai seorang among. Jadi Bapak kita dalam Toro sebagai posisi manajer, yaitu menuntun murid. Nah ini kita menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi intinya ini ada motivasi di setiap motif, ada video motivasi. Ini 3 menit kan? Kalian 3 menit. Penutup, motivasi penutup kita. Orang sukses selalu menjadi orang gagal selalu mencari hal. Bukan saya nggak mau, tapi keluarga yang ngasih restu. Bukan saya nggak bisa kerja, tapi atasan saya tuh lokasi target saya enaknya. Bukan saya mau nunda-nunda, tapi mau waktunya nggak ada. Bukan saya nggak mau bahagia, tapi bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Pasangan dulu lah.
Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah, saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya. Jadi apa yang kita lakukan cepat itu adalah kita sendiri yang membukannya. Ya, kemudian salah kemudian orang punya maaf kalau tidak ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.